Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istijakia Ulfa dengan NPM 6020222094 dari kelas 4C Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hasbu Naim Syaddad Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang cara kerja ponsel, cara kerja internet, dan cara kerja kabel fiber optik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang cara kerja ponsel. Kita berbicara di telepon, hasil suara yang dikeluarkan akan diambil oleh mikrofon ponsel. Mikrofon ponsel mengubah suara menjadi sinyal digital. Sinyal digital ini berisi suara dalam bentuk 0S dan 1S. Nah, di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda seperti peralatan listrik dan beberapa faktor lingkungan lainnya. Bahkan, jika tidak ada masalah seperti tadi, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas, dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. Yang pertama, distribusi slot frekuensi. Nah, pada teknik ini, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Kemudian, masalah yang kedua yaitu teknis akses berganda. Dalam teknik ini, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Terdapat generasi berbeda dari teknologi ponsel. Yang pertama adalah 1G. Awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Yang pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Kemudian masalah yang kedua adalah menggunakan teknik frekuensi division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Kemudian faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua yaitu 2G yang menggunakan teknologi akses berganda digital. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Kemudian yang ketiga yaitu 3G. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi karena 3G ini menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth dengan kecepatannya yaitu 2 Mbps yang memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps yang cocok untuk film dan TV resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena OFD dan MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya yaitu adalah 5G yang akan segera diluncurkan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara kerja internet. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit sinyal dapat dikirim ke ponsel melalui antena lain. Ponsel dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun, tetapi pada akhirnya ponsel akan terhubung ke jaringan kabel serat optik. Untuk lebih spesifik disimpan di perangkat solid state di dalam pusat data. Ini bertindak sebagai memori internal server. Server hanyalah sebuah komputer yang kuat yang tugasnya menyediakan video atau konten tersimpan lainnya saat kita memintanya. Setelah server mendapat permintaan untuk mengakses situs web tertentu, aliran data dimulai, data ditransfer dalam format digital melalui kabel serat. Objek lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui serat optik untuk mencapai tujuannya. Selama perjalanan, gelombang cahaya sering harus melalui medan yang sulit, seperti daerah berbukit atau bawah laut. Ada beberapa perusahaan global yang meletakkan dan memelihara jaringan kabel optik ini. Peletakan kabel serat optik dilakukan dengan bantuan kapal, yaitu alat bajak dijatuhkan ke dasar laut dari kapal, dan alat bajak ini menciptakan parit di dasar laut untuk memasang kabel serat optik. Ini adalah tulang punggung internet. Kabel serat optik ini membawa cahaya direntangkan melintasi dasar laut ke depan pintu dan terhubung ke router. Router mengubah sinyal cahaya ini menjadi sinyal listrik. Kabel Ethernet kemudian digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik ke laptop. Namun, jika mengakses internet menggunakan data seluler dari kabel optik, sinyal harus dikirim ke menara sel, dan dari menara sel, sinyal mencapai ponsel dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ini semua dikelola oleh lembaga yang berlokasi di Amerika Serikat. Satu hal yang menakjubkan tentang internet adalah efisiensinya dalam mentransmisikan data bila dibandingkan dengan teknologi komunikasi seluler dan darat. Pembahasan yang terakhir yaitu cara kerja kabel serat optik. Kabel yang membawa sebagian besar data di dunia ini adalah kabel serat optik. Kabel-kabel ini juga digunakan dalam peralatan medis. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal setipis rambut manusia. Serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Cara kerja serat objek, kecepatan cahaya berubah ketika melewati media, dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias. Variasi dalam kecepatan cahaya ini mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. Kabel yang membawa sebagian besar data di dunia ini adalah kabel serat optik. Kabel-kabel ini juga digunakan dalam peralatan medis. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal setipis rambut manusia. Serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Cara kerja serat objek, kecepatan cahaya berubah ketika melewati media, dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias. Variasi dalam kecepatan cahaya ini mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. Teknik pembiasan sederhana ini efektif digunakan dalam serat optik. Serat optik mengirimkan informasi seperti panggilan telepon atau sinyal internet. Informasi apapun dapat direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.